Unit Komatsu HD 785 Strip 7. Bab 4. Metode dan teknik operasi. Cara pengoperasiannya lagi ya bang, biar kita aman pulang selamat sampai dengan bersama kembali keluarga ya bang. Sebelum memulai pengoperasian unit, koordinasikan terlebih dahulu hal-hal berikut ini. 1. Lokasi pemuatan material. A. Nama loading point. B. Unit ekskavator. C. Jenis material. 2. Jalan angkut material. 3. Lokasi pembuangan material. Seorang operator wajib mengetahui area yang tidak terlihat atau blind spot pada unit, yaitu 1. Sisi kiri adalah 3,5 meter. 2. Sisi kanan adalah 20 meter. 3. Sisi depan adalah 7 meter. Seorang operator mengetahui area yang tidak terlihat atau blind spot pada unit. Sisi kiri 3,5 diperhatikan, sisi kanan berada 20 meter, sisi depan 7 meter. Lanjut. Prosedur klakson dalam pengoperasian unit HD 785 adalah sebagai berikut. 1. Tekan klakson 1 kali sebelum menghidupkan engine. 2. Tekan klakson 2 kali sebelum bergerak maju. 3. Tekan klakson 3 kali sebelum bergerak mundur. 4. Tekan klakson 1 kali dengan suara panjang, khusus untuk keadaan darurat atau emergency. Prosedur loading saat posisi antri adalah sebagai berikut. 1. Jaga jarak antara unit dengan tepi tebing, yaitu minimal 6-7 meter. 2. Jarak antar unit minimal 10 meter. 3. Antrian tidak boleh sejajar. 4. Jika antrian lebih dari 5 menit, matikan engine. Prosedur persiapan manuver adalah sebagai berikut. 1. Lakukan gerakan manuver searah dengan putaran jarum jam, dengan tujuan agar area manuver dapat terlihat dengan jelas oleh operator, karena kabin unit berada di posisi sebelah kiri. 2. Pastikan unit benar-benar berhenti sebelum menetralkan lever transmisi atau memindahkan lever pada posisi mundur. 3. Pastikan unit loader telah siap loading, yaitu baket terangkat dan terisi material, sebelum melakukan gerakan mundur. 4. Posisikan unit berhenti ketika isyarat dari unit ekskavator berbunyi. Berikut merupakan beberapa metode loading. 1. Level loading, top level loading, low level loading atau bench loading, double bench loading. 2. Side loading, cap side loading, blind side loading, double side loading. Prosedur persiapan hauling adalah sebagai berikut. 1. Injak foot brake dan release parking brake. Kemudian tempatkan lever transmisi pada gear paling rendah saat bergerak maju, yaitu speed 1, atau tempatkan lever transmisi pada posisi R ketika unit akan bergerak mundur.
2. Sesuaikan gear transmisi dengan kecepatan unit. Kontrol kecepatan unit dengan menggunakan retarder brake. 3. Gunakan jalur travel sesuai dengan rambu-rambu yang ada dan beri jarak roda sebelah kiri dengan tepi tanggul kurang lebih 1-2 meter. 4. Kendalikan unit dengan terkontrol saat mengoperasikan steering. Hindari memutar steering dengan gerakan mendadak pada saat travel. 5. Atur jarak beriringan dengan unit lain, minimal 4 kali panjang unit atau 40 meter. 6. Patuhi rambu-rambu dan pastikan kecepatan unit tidak melebihi batas, yaitu 40 km per jam. 7. Perhatikan instrumen panel dan alat kontrol untuk memonitor kondisi unit. 8. Bila ada ketidaknormalan, segera menepi di pinggir jalan atau ke tempat aman untuk parkir unit. Aktifkan parking brake, kemudian nyalakan lampu bahaya atau hazard lamp. 9. Beri kesempatan pada unit bermuatan ketika terjadi penyempitan jalan. 10. Ketika menemui jalan turunan panjang, aktifkan ARSC untuk meminimalkan overrunning pada unit. Prosedur persiapan damping adalah sebagai berikut. 1. Jika material yang diangkut berupa material solid atau padat, maka posisikan unit berhenti sebelum tire bagian belakang menyentuh tanggul atau bibir tebing. 2. Jika material yang diangkut berupa material lumpur atau cair, maka posisikan unit berhenti pada 10 meter sebelum bibir tebing. 3. Jarak aman damping antar unit hauler adalah minimal 1 kali lebar unit atau 5 meter. 2. Posisikan roda depan sejajar dengan roda belakang. 3. Netralkan lever transmisi dan aktifkan parking brake. 4. Tarik hoist lever pada posisi race dan naikkan putaran engine dengan perlahan sampai 1800 rpm. 5. Setelah selesai damping, majukan unit dengan speed 1 sejauh kurang lebih 3-4 meter supaya tidak ada material yang tertinggal di ujung vessel. Setelah itu turunkan lever pada posisi lower. Setelah vessel turun rapat dengan frame, jalankan unit dengan normal. Prosedur persiapan parkir adalah sebagai berikut. 1. Pemilihan lokasi parkir, rata atau datar, daya dukung tanah memadai atau tidak amblas. Hindari parkir di area tebing atau dinding galian. Hindari parkir unit di area rawan potensi banjir. 2. Injak foot brake sehingga unit benar-benar berhenti sebelum bergerak mundur. 3. Periksa kondisi area parkir dengan melihat posisi depan, kanan, kiri, dan belakang unit menggunakan kaca spion. 4. Jarak aman parkir adalah minimal 1 kali lebar unit dengan unit yang lain jika parkir seri, dan 1 kali panjang unit jika parkir paralel.
5. Posisikan roda depan sejajar lurus dengan roda belakang. 6. Netralkan transmisi, release retarder control lever dan aktifkan parking brake. 7. Biarkan engine idle selama kurang lebih 3-5 menit, dan matikan perlengkapan elektrik, AC, lampu dan radio. 8. Matikan engine dengan memutar kunci kontak ke posisi off. 9. Lakukan 3 titik tumpu ketika turun dari unit. Misoperasi adalah kesalahan pengoperasian yang tidak sesuai dengan prosedur, sehingga mengakibatkan potensi kerusakan pada unit. Berikut adalah beberapa tipe misoperasi pada Komatsu dan Caterpillar produk. Satu, Engine Overrun Prevention System Activated, adalah kondisi di mana kecepatan unit melebihi kecepatan engine, maksimal 2300 rpm, atau kejadian ini terjadi pada saat jalan menurun kemudian kondisi shift lever pada posisi neutral dan retarder control lever tidak diaktifkan. 2. Neutral coast caution adalah suatu kejadian di mana unit berjalan dalam kecepatan tinggi dan lever transmisi dipindah ke posisi netral. Misoperasi ini akan cepat merusak transmisi dan komponen powertrain lainnya. 3. Neutral overspeed caution, kondisi di mana unit meluncur melebihi kecepatan atau overspeed dalam keadaan transmission netral. Sering terjadi di jalan turunan dan transmisi dinetralkan. Efeknya akan menyebabkan kerusakan freewheel di torque converter dan umur transmission menjadi pendek. 4. Parking brake dragging adalah kondisi di mana unit bergerak pada saat posisi parking brake masih aktif. 5. Engine overspeed adalah kondisi di mana kecepatan engine antara 2300 sampai 2599 rpm. Bila sering terjadi akan mengakibatkan knocking pada engine. Kejadian ini terjadi pada saat jalan menurun dan unit meluncur dengan kecepatan tinggi. Demikian adalah akhir dari pelatihan operator unit HD785-7.